Hai, selamat datang di channel Exxon Media. Kali ini kita akan belajar tentang sistem transport elektron. Tetapi sebelum dimulai, jangan lupa like, share, dan komen ya. Subscribe channel ini agar kami bersemangat untuk terus berkarya. Mari kembali ke fokus kita. Apa itu sistem transport elektron? Kita akan belajar tentang sistem transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, sistem transport elektron adalah tahap terakhir dalam respirasi aerob yang terjadi di sepanjang membran dalam mitokondria. Perhatikanlah gambar NADH dan FADH2 ini. Pada tahap respirasi aerob, elektron berenergi tinggi dibawa oleh koenzim-koenzim seperti NADH dan FADH2. Elektron-elektron tersebut hasil reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs dipindahkan melewati beberapa molekul yang sebagian besar berupa protein yang terdapat dalam membran dalam mitokondria. Nanti kamu akan lihat ilustrasi protein yang dimaksud. Transportasi elektron menghasilkan 90% ATP dari keseluruhan ATP hasil respirasi aerobik sel. Sementara glikolisis dan siklus Krebs hanya menyumbang masing-masing 5% dari total persentase produksi ATP dalam respirasi aerob. Pembentukan ATP pada tahap ini saya ilustrasikan begini. Terjadi melalui transfer elektron, yang kira-kira saya gambarkan transfernya begini, dengan kehadiran penerima elektron terakhir, yaitu oksigen atau O2. Sehingga proses ini disebut juga fosforilasi, alias penambahan gugus fosfat pada ADP menjadi ATP, dan oksidatif, yaitu bersifat membutuhkan oksigen. Bagaimanakah tahapan transfer elektron tersebut? Simaklah uraian berikut. Tahapan-tahapan sistem transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana reaksi respirasi aerob yang terakhir ini berlangsung. Ini adalah membran sel yang memisahkan ruang intermembran dan matriks mitokondria. Terdapat 4 kompleks protein, yaitu kompleks 1 atau NADH dehidrogenase, kompleks 2 yaitu suksinat, kompleks 3 yaitu sitokrom BC1, dan kompleks 4 yaitu sitokrom oksidase. Molekul pertama yang menerima elektron berupa flavoprotein, dinamakan flavin mononukleotida atau FMN. Selanjutnya, elektron dipindahkan berturut-turut melewati molekul protein besi sulfur atau FAS, ubiquinon atau koenzim Q, dan sitokrom. Mari kita lihat secara teranimasi. Elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 di matriks melewati FMN dan FAS, sehingga NADH dan FADH2 berubah menjadi NAD+ dan FAD, untuk kemudian siap menerima elektron lagi dalam tahapan reaksi respirasi sebelumnya. Elektron lalu dipindahkan oleh koenzim Q, sitokrom B, FAS, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen hadir sebagai penerima elektron terakhir. Akhirnya terbentuklah molekul H2O atau air. Sesuai namanya, semua komponen tersebut menjalankan kerja sebagai sistem
yang mentransport elektron dari satu protein ke protein lain agar menciptakan gradien konsentrasi. Sehingga proton dapat terus-menerus berpindah dari ruang antar membran menuju matriks mitokondria melewati ATP sintase. Dan dari proses tersebut terjadilah fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada ADP, sehingga terbentuklah ATP. Proses pembentukan ATP oleh ATP sintase ini dapat memproduksi sampai 32 ATP per molekul glukosa. Rantai atau sistem transportasi elektron respirasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pada sistem transportasi elektron, NADH dan FADH2 masing-masing menghasilkan rata-rata 3 ATP dan 2 ATP. Mari kita kaitkan beberapa hal, mulai dari tempat terjadinya reaksi dan hasil reaksinya. Ini adalah sel dengan lingkungan sitoplasmanya, dan ini mitokondria yang memiliki struktur membran ganda. Reaksi pertama adalah glikolisis yang memecah gula menjadi 2 asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian 2 pirufat tadi memasuki mitokondria, menembus membran luarnya dan menjalani reaksi kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif, menghasilkan asetil-CoA dan 2 NADH. Asetil-CoA kemudian masuk dalam reaksi ketiga, yaitu siklus Krebs di matriks mitokondria dan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Sebanyak 2 NADH hasil glikolisis dan 2 NADH hasil dekarboksilasi oksidatif masing-masing menghasilkan 6 ATP. Sementara itu 6 NADH dan 2 FADH2 hasil siklus Krebs masing-masing menghasilkan 18 ATP dan 4 ATP. Jadi sistem transportasi elektron menghasilkan 34 ATP. Tetapi tahukah kamu bahwa pada saat pirufat memasuki mitokondria melalui membran, terjadi transport aktif yang membutuhkan 2 ATP agar dapat memasuki mitokondria. Sehingga pada akhirnya dapat kita hitung terjadi adanya pengurangan dari 6 ATP hasil 2 NADH glikolisis menjadi hanya 4. Lebih lanjut lagi, berpengaruh pada penghitungan total ATP yang dihasilkan STE menjadi 32 ATP. Selama respirasi aerob berlangsung, total ATP-nya menjadi 36 ATP. Setelah mempelajari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron, apakah kalian dapat membandingkan energi yang dihasilkan dalam proses-proses tersebut? Semoga sudah paham ya. Pada video-video sebelumnya, kalian telah mengetahui tentang respirasi aerobik atau respirasi dengan kehadiran oksigen.
Di video selanjutnya kita akan membahas tentang respirasi anaerobik, yaitu respirasi tanpa kehadiran oksigen. Jadi jangan lupa tonton playlist metabolisme ya. Terima kasih.